Koalisi Merah Putih menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan penggularan hak angket DPR sebagai tanggapan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dinilai syarat kepentingan politik dan tidak konsisten. KMP menilai keputusan yang diambil oleh Menkumham Yasona Lawli mencederai makna berpolitik dan berdemokrasi. Selain itu, Menkumham dianggap gegabah mengeluarkan keputusan di mana Mahkamah Partai tidak mengambil keputusan serta belum ada keputusan hukum tetap yang dikeluarkan pengadilan. Dengan kata lain, status hukumnya masih dalam proses. Partai politik yang berada di bawah naungan Koalisi Merah Putih rencananya akan mengambil hak konstitusional setelah masa reses anggota Dewan berakhir. Seperti yang kami sampaikan kemarin pada saat menyampaikan pernyataan sikap bersama bahwa kami sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan atau menggunakan hak konstitusional kami, yaitu hak penyelidikan menyangkut kebijakan Menteri Hukum dan HAM terhadap dua partai politik, yaitu P3 dan Partai Golkar. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Fahri, Wakil Ketua DPR dan Sekretaris Koalisi KMP, bahwa negara ini menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Presiden adalah bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi tugas kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak seperti dalam sistem parlementer dipisah. Beliau kepala negara, beliau sekaligus juga kepala pemerintahan. Sementara kita menyaksikan benar sekarang ini dalam konteks dua partai ini, kelihatan benar bahwa confirm kami sudah mengkonfirmasi bahwa Presiden tidak dominan mengetahui masalah ini. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan sejumlah pengurus DPP menggelar pertemuan di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung. Ya, sudah ada rekan Tisa Noveni yang akan mengabarkan langsung dari lokasi pertemuan. Tisa, sudahkah ada hasil dari pertemuan pada hari ini? Ya, Paramita dan Ardi, untuk menjawab pertanyaan Anda, hingga saat ini kami belum mendapatkan hasil kira-kira apa isi pertemuan yang dilakukan antara elit Partai Golkar dengan Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun dapat kami informasikan pemirsa bahwa sekitar pukul 15.30 tadi di Kebayoran Baru, tepatnya di Jalan Purnawarman nomor 18 di kediaman Akbar Tanjung, ini digelar pertemuan intern secara tertutup antara elit Partai Golkar. Dalam hal ini ada Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar seperti Nurdin Halid, kemudian juga ada Cicip Sarif yang bertemu juga dengan Dewan Pertimbangan Partai lainnya, salah satu diantaranya adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tanjung. Dalam pertemuan yang berlangsung dari pukul 15.30 tadi, sebelum dimulai kami sempat mencoba untuk bertanya kepada sejumlah pihak ataupun elit yang hadir dalam pertemuan ini, tapi hanya Nurdin Halid yang pada saat itu yang bersedia memberikan komentar, yang menyatakan bahwa pertemuan hari ini, sore ini dimaksudkan untuk melakukan diskusi ataupun juga konsolidasi secara tertutup antara elit Partai Golkar untuk mengetahui kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil terkait dengan permasalahan-permasalahan terkini yang menimpa Partai Golkar, termasuk dengan perpecahan Partai Golkar antara dualisme dari Munas Ancol dan juga antara dengan Munas Bali. Dan pemirsa, tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan adanya wacana hak angket yang diajukan oleh pihak dari Koalisi Merah Putih di DPR RI. Dari Nurdin Halid sendiri menyatakan bahwa ia optimis bahwa hak angket tersebut akan berhasil digulirkan dan akan digolkan sehingga bisa mengajukan DPR bisa mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Dan kami tadi juga sempat bertanya bagaimana dengan proses kelanjutan hukum dari pihak Munas Bali, di mana Munas Bali sebelumnya kita ketahui bahwa sudah melaporkan pihak
penyelenggara dari Munas Ancol ke Barreskrim Mabes Polri terkait dengan pemalsuan dokumen ataupun data peserta Munas Ancol. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa di Barreskrim untuk mengklarifikasi mengenai adanya pemalsuan dokumen ini, termasuk ada sekitar 12 lebih saksi yang sudah diperiksa dan secara keseluruhan saksi-saksi tersebut berasal dari pihak Munas Bali. Dan pemirsa, rencananya usai dari pertemuan hari ini di Kebayoran Baru akan digelar kembali pertemuan antara pihak dari Golkar ini di Jalan Mangun Sarkoro, tepatnya di kediaman Abu Rizal Bakri. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Kebayoran Baru, kita kembali ke studio.